Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hari Aspriono. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita terhubung atau terkoneksi dengan MySQL. Yang tujuannya adalah supaya kita bisa menjalankan perintah-perintah SQL untuk membuat database, untuk membuat tabel-tabel database, dan manipulasi data terhadap database itu. Nah, ada beberapa cara. Yang salah satunya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu menggunakan command prompt. Meskipun begitu, saya akan ulangi. Misalkan saya akan menggunakan command prompt, maka saya harus masuk ke dalam folder MySQL-nya. Karena saya menggunakan exam, maka saya harus masuk dulu ke folder exam saya, yaitu cd, kemudian tutorial yt /exam. Kemudian saya harus masuk ke folder MySQL, cd, MySQL, dan folder bin di dalam MySQL. Kemudian saya akan mencoba dengan perintah MySQL menu root. Ini cara masuk ke MySQL menggunakan user root yang tanpa password. Enter. Nah, kalau tampil seperti ini berarti kita sudah terkoneksi dengan MySQL atau MariaDB. Kita coba satu perintah, yaitu menampilkan database. Show databases, enter. Oke, muncul, berarti kita sudah berhasil terkoneksi dengan MySQL atau MariaDB menggunakan command prompt. Di sini kita bisa menjalankan perintah-perintah SQL untuk memanipulasi data ataupun membuat database, membuat tabel, dan sebagainya. Tapi itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, sekarang ini kita minimizekan dulu. Dan cara berikutnya yaitu menggunakan software. Nah, kalau Anda sudah menjalankan exam dan MySQL sudah berjalan, di exam ini ada Apache yang harus kita jalankan supaya kita bisa menjalankan sebuah tool MySQL, yaitu phpMyAdmin. Karena phpMyAdmin ini berbasis web, maka kita butuh Apache untuk menjalankannya. Nah, setelah Apache dan MySQL-nya berjalan, kalian tinggal klik saja tombol admin di sebelah tombol start stop MySQL ini. Admin kita klik, secara otomatis dia akan membuka browser dan mengarahkan kita ke URL localhost phpMyAdmin. Dan secara otomatis, karena user root tadi tidak menggunakan password, maka kita sudah diarahkan ke MySQL. Artinya phpMyAdmin ini sudah terkoneksi dengan MySQL server kita dan sudah menampilkan semua database yang ada. Ini sebelah kiri. Kita juga bisa membuat database baru, menjalankan perintah-perintah SQL yang lain di sini. Nah, untuk mempelajari perintah SQL, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Nah, sudah dua ya. Pertama, command prompt. Kedua, phpMyAdmin. Yang ketiga, kita bisa menggunakan software yang namanya dbehavior. Di sini, klik. Saya jalankan, kebetulan saya sudah install. Nah, ini ada versi Pro dan versi Community. Saya gunakan versi Community-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Dan untuk terkoneksi dengan MySQL dengan software ini, saya bisa membuat koneksi baru. Caranya, saya bisa klik kanan di database navigator ini, area ini, klik kanan di sini. Oh, ternyata nggak ada. Di project, klik kanan, nggak ada juga. Di sini, oh nggak ada juga. Kalau di sini ada. Ini ada nih. Oh, nggak ada. Jadi kalau nggak ada di sini, dari menu database, kemudian new database connection. Oke. Nah, di sini banyak sekali ya, kita bisa terkoneksi ke berbagai macam database, tapi di sini ada pilihan MariaDB, MySQL. Tapi ini keduanya bisa kita pakai sih ya, karena sekali lagi ini sebenarnya sama ya, meskipun ada perbedaan itu sangat sedikit, koneksinya pun sama caranya ya. Kita gunakan MariaDB, kemudian next. Nah, di sini beberapa parameter yang perlu kita konfigurasi adalah di bagian server, yaitu server host, kita isi localhost. Kemudian portnya biarkan saja 3306, username-nya root. Yang lain kita biarkan saja. Kemudian tes koneksi. Nah, connected ya, artinya koneksinya berhasil. Dan kita klik finish. Nah, setelah klik finish, maka di sini akan muncul koneksi nih. Ada namanya localhost. Nah, kalau sudah seperti ini,
Ya, ini misalkan nggak ada nih seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan SQL editor, open SQL script atau new SQL script ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah SQL misalkan show databases titik koma, kemudian untuk menjalankannya kita bisa klik tombol ini execute SQL statement atau control enter juga bisa ya, kita klik saja. Nah, maka di sini akan menampilkan semua database yang ada 5 ya, ada 5. Atau kalaupun ini enggak ada, nah ini kita double klik saja di sini, itu pas diklik database, klik 2 kali itu akan muncul, tapi ada beberapa yang disembunyikan, khususnya database yang bawaan MySQL dan itu rawan kalau kita modifikasi, akan error nanti MySQL-nya. Maka di sini hanya menampilkan phpMyAdmin dan tes. Oke. Berarti kita sudah terkoneksi dengan 3 cara. Nah, sekarang cara yang keempat, kita bisa menggunakan software, dan saya sudah download software portable di sini. Namanya yaitu Beekeeper ya, Beekeeper Studio. Kita jalankan coba portable ini ya. Jadi nggak perlu diinstal, kita download terus kita jalankan saja. Nah, ini proses sedang berjalan. Nah, ini sudah tampil nih, sedang loading. Nah, ini caranya kita buat koneksi baru. Biasanya di sini langsung muncul ya new connection. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada ya, kita klik di sini new connection, sama lah ya. Kita pilih tipenya, tipe koneksinya. Nah, kita coba pakai MySQL ya. Meskipun database-nya MariaDB gitu. Kita buktikan apakah benar kita bisa gunakan dua-duanya gitu. MySQL connection modenya host and port. Di sini hostnya localhost, portnya 3306. Kemudian usernya kita isi root. Nah, passwordnya kita kosongkan. Yang lainnya kita biarkan default kecuali nama. Nah, di sini nama kita bisa buat belajar aja. Belajar MySQL ya koneksinya ya. Kemudian kita tes koneksi. Nah, pesannya connection look good. Oke, berarti connect database-nya ya. Kemudian klik connect. Nah, sehingga dia akan muncul di sini di bawah nih. Kalau kita klik, kita ada pilihan save connection atau disconnect ya. Dan di sini otomatis akan muncul tempat kita untuk mengetikkan query atau perintah SQL. Kita tes dengan show databases titik koma. Untuk mengeksekusi kita bisa tekan Ctrl Enter atau klik tombol run di sini, klik. Nah, ini muncul nih database-nya nih. Ada 5 ya. Nah, berarti kita sudah terkoneksi lagi dengan satu tambahan software nih, Beekeeper Studio. Banyak software yang lain yang bisa kita gunakan ya, seperti Navicat, ada SQL Yoke, kemudian ada Heidi SQL, ada MySQL Worksbench, dan masih banyak lagi. Anda bisa carilah di googling untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan nanti pada akhirnya Anda akan bisa simpulkan mana yang lebih cocok untuk Anda gunakan dalam praktek database ya. Meskipun kedepannya saya akan banyak dalam video tutorial ini akan banyak menggunakan command prompt saja ya. Oke, supaya kita sering mengetik dan lama-lama kita akan lancar dan kita akan lebih familiar dengan perintah-perintah SQL sehingga mudah dalam implementasi di bahasa pemrograman, misalkan di PHP, di Java, ataupun di Python, ataupun di pemrograman yang lain. Oke, sampai di sini mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan akhirnya saya pamit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.